warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Udah sarapan belum? Udah, Bu. Bagus, udah sarapan semua. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Hari ini Ibu masuk di kelas 3 ini. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa Ibu masuk? Kenapa nggak Bu Ayu? Ada yang bertanya kenapa? Karena Bu Ayu hari ini nggak masuk, dia karena dia sedang sakit. Jadi Ibu yang hari ini masuk di kelas 3 ini. Ibu merangkap 2 kelas ini, kelas 3 dan kelas 5. Jadi Ibu nanti setelah mengajarkan di kelas 3 ini, setelah itu Ibu masuk kelas 5. Jadi kalian kalau udah Ibu beri tugas, jangan ribut ya. Paham kan? Oke, coba berdiri dulu semua. Berdiri. Kita semua. Berdiri. Kita ice breaking dulu, ice breaking. Apa namanya? Tepuk semangat, tahu kan tepuk semangat kan? Tahu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk. Ini ada teman yang nggak masuk. Ada, Ibu. Siapa yang masuk? Oh, berarti 3 orang yang nggak masuk ya. Kenapa? Ada yang tahu mereka nggak masuk? Oh, sakit. Udah ada izin ya? Oh ya, kita mulai pelajaran ya. Hari ini kita belajar tentang sumber energi. Jadi kita membahas dulu tentang hemat energi. Siapa yang masih ingat tentang menghemat energi? Silakan tunjuk tangan. Iya, kamu Devin. Agar ketersediaan energi tetap terjaga di masa sekarang maupun di masa mendatang. Ya, itulah dia tentang menghemat energi. Kemudian akibatnya apa? Jika kita tidak menghemat energi. Jika kita tidak menghemat energi, maka dapat menyebabkan kemungkinan cuaca ekstrim di suatu wilayah tersebut. Dan cadangan listrik untuk generasi di masa mendatang itu akan semakin berkurang. Itulah tadi akibatnya kalau kalian tidak menghemat energi. Itu kita pelajaran semalam ya, kita ulang sebentar. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tentang tujuan kita mempelajari tentang menghemat energi, yaitu agar kita tahu dengan cara menghemat energi kita dapat mencegah pemanasan global, mengurangi polusi udara, dan menghemat biaya. Sekarang Ibu lanjut dulu. Ada yang mau ditanya nggak sebelum Ibu lanjut? Udah paham semua? Ya, kita lanjut ya. Ibu akan lanjut. Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya melestarikan sumber energi. Coba lihat buku masing-masing. Buka bukunya tentang sumber energi halaman halaman 37. Udah semua? Ibu akan menjelaskan tentang melestarikan sumber energi. Cara melestarikan sumber energi itu sangat penting, yaitu dengan cara menjaga sumber energi. Akan membuat kita turut menjaga alam, kemudian dan mengurangi kerusakan akibat penggunaan sumber energi yang manusia lakukan. Kemudian kita akan memiliki kewajiban loh untuk memiliki kewajiban untuk menghemat sumber energi. Contohnya seperti apa? Ada nggak yang tahu? Contohnya itu mematikan air keran. Kemudian apa lagi?
mematikan televisi kalau tidak digunakan. Ya, itulah salah satu kewajiban kita untuk menghemat energi. Kemudian mematikan lampu itu menghemat energi atau enggak? Pada siang hari kita mematikan lampu, itu salah satu menghemat energi atau enggak? Iya, karena itu sangat penting. Jadi itulah kewajiban kita. Jelaskan sedikit ini tentang hak dan kewajiban. Coba lihat buku juga sekarang ibu menjelaskan ya. Di situ tentang hak. Hak adalah peluang yang diberikan kepada individu untuk bisa mendapatkan, melakukan serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu. Kemudian kewajiban adalah tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dan diselesaikan dengan benar. Setelah kita melaksanakan kewajiban, kita akan memperoleh hak. Apa tadi? Hak. Kita melaksanakan hak dulu ya. Kita melaksanakan kewajiban dulu. Setelah kita melakukan kewajiban, setelah itu kita akan mendapatkan hak. Kemudian saat kita melakukan kewajiban seperti mematikan lampu yang diperlukan, kemudian kita mendapatkan haknya itu apa? Untuk mendapatkan energi seperti apa? Menyalakan lampu saat belajar, saat malam hari. Jadi mulai sekarang anak-anak, kalian harus melaksanakan kewajiban dulu, paham kan? Melaksanakan kewajiban dulu baru kalian mendapatkan hak. Itulah tadi. Jadi harus ingat ya, kalian laksanakan dulu hak apa kewajiban baru kalian mendapatkan hak kalian masing-masing. Nah, coba ibu akan membagikan kelompok ini sama kalian. 2 kelompok ya. Ini kelompok si Devin dan temannya 4 orang, kemudian kelompoknya si Keisha 4 orang. Ibu suruh kalian secara berkelompok itu mendiskusikan hak yang sesuai dengan kewajiban. Itu yang ada, coba lihat buku paketmu halaman 49. Dibuka ya. Sudah? Itu kalian kerjakan. Kemudian nanti setelah selesai ibu suruh kalian setiap kelompok maju ke depan untuk mendiskusikan hasilnya di depan kelas ini. Jadi teman yang lain itu menyimak apa yang kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi paham ya? Ibu mau masuk dulu ke kelas 5. Jadi kerjakan, jangan ribut. Kerjakan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah semua sudah sarapan. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang ibu tanya, ada teman yang gak masuk hari ini? Ada semua ya? Oke. Coba sekarang ayo berdiri semua. Kita akan lakukan ice breaking. Berdiri semua. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Silakan untuk kembali. Kita mulai pelajaran ya. Coba buka bukunya masing-masing. Buka bukunya semua. Kita hari ini akan membahas tentang ekosistem, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sebelum kita membahas, coba lihat bukunya dulu semua. Sebelum kita membahas tentang pelajaran hari ini tentang ekosistem, Ibu akan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu manfaatnya itu agar kita bisa tahu lebih rinci tentang proses makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya, dan kita bisa lebih mengenal tentang keadaan lingkungan sekitar kita. Itu tadilah manfaat dari
apa tadi? Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, sekarang ibu lanjut. Lihat halaman 55. Kemudian kalian baca dulu itu tentang rantai makanan. Sudah? Kemudian ibu akan beri waktu kalian 10 menit untuk membaca rantai makanan tersebut. Silakan baca. Silakan baca dulu, nanti akan ibu jelaskan sedikit tentang ekosistem. Ibu akan ke kelas 3 dulu, jadi kalian jangan ribut dikerjakan apa yang ibu suruh, dibaca bukunya ya. Paham itu? Udah selesai tugas kelompoknya? Sudah. Ibu suruh maju kelompoknya si Devin. Silakan maju. Aku punya tugas kelompoknya ya. Ayo maju berempat. Ya, nanti berbaris ya. Udah, dibacakan dulu. Sudah siap, Bu. Sekarang ibu tanya bagaimana kelompok mereka, sudah bagus belum? Sudah, Bu. Ya, kasih dulu tepuk tangannya. Ya, silakan duduk. Kemudian kelompoknya si Kesia, silakan maju. Ya, udah selesai. Bagaimana tugas kelompoknya mereka, sudah bagus belum? Sudah, Bu. Ya, kasih dulu tepuk tangannya. Ya, silakan. Coba kamu perhatikan gambar ini. Ini gambar apa? Tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Ini apa coba? Gambar yang pertama ini gambar apa? Menghidupkan lampu. Menghidupkan dan mematikan lampu. Kemudian gambar yang kedua? Menghidupkan air. Iya, mematikan keran Air. air. Kemudian yang ketiga itu coba kamu lihat gambar yang ketiga itu apa? Sedang ngapain? Main game. Dia main HP, kemudian mendengarkan musik, setelah itu menghidupkan televisi. Semuanya serba hidup ini, coba kamu lihat. Televisinya hidup, kemudian lampunya hidup, setelah itu dia mendengarkan musik, dan setelah itu apa namanya ini? Bermain HP, kemudian airnya hidup. Di dalam gambar ini apa dampaknya? Tidak menghemat energi. Iya, dia tidak menghemat energi, semua dihidupkannya. Itu salah satu apa namanya? Tidak menghemat energi. Iya, salah satu tidak menghemat energi. Di antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, mana yang dia melakukan suatu kewajiban? Gambar yang pertama atau gambar kedua? Ini gambar pertama. Kemudian ini gambar kedua. Mana yang dia melakukan kewajiban? Iya, gambar yang pertama. Yang ini dia tidak menghemat energi. Dia tidak melakukan suatu kewajibannya dalam menghemat energi. Jadi sudah paham tentang gambar ini? Sudah? Sudah. Jika sudah, coba kamu kerjakan. Coba lihat bukunya. Halaman 51. Itu tentang hak dan kewajiban, kamu kerjakan masing-masing. Ibu akan masuk ke kelas 5 dulu. Jadi kalian sudah bisa paham kan? Jangan ribut ya. Ibu ke kelas 5 dulu. Udah selesai bacanya? Nah, jika sudah, ibu akan menjelaskan sedikit tentang ekosistem. Disimak ya, sambil diperhatikan. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dan kemudian ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, itu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem yang terdapat pada rantai makanan. Ibu akan kasih pertanyaan nih sama kalian. Siapa yang bisa jawab boleh tunjuk tangan ya. Ya, makanya disimak apa yang ibu bacakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nggak ada ya? Yaudah ibu jelaskan sedikit tentang rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Tahu kan? Perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini ya, harus ada yang bisa jawab ya. Apa yang mempengaruhi kondisi rantai makanan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, ayo, Alvino. Yang mempengaruhi dari faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi suhu
sebuah rantai makanan. Ya, itulah jawaban dari faktor yang mempengaruhi kondisi makanan. Coba kamu lihat gambar ini. Nih, kelihatan? Ini adalah sebuah rantai makanan. Dari mana dia? Dari rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Setelah itu belalang dimakan oleh kata. Kata dimakan ular. Setelah itu ular dimakan elang. Kemudian elang dimakan. Kemudian ulang mati, dia menjadi jamur. Kemudian jamur itu menjadi sebuah rumput. Jadi seperti itu dia, berputar terus. Kemudian rumput dimakan belalang lagi. Kemudian dimakan kata, belalang dimakan kata. Kemudian kata dimakan ular. Ular dimakan oleh burung elang. Kemudian kalau elang mati, dia menjadi jamur. Mati menjadi jamur. Kemudian dia, kalau jamur itu kan tumbuh rumput kan? Ya, itulah ini contoh dari rantai makanan. Tentang gambar rantai makanan, coba kalian buka bukunya halaman 58. Kalian kerjakan itu tentang rantai makanan ya. Ibu mau masuk dulu di kelas 3. Kalian kerjakan, nanti waktu ibu kembali harus sudah selesai. Paham kan? Ya, jadi jangan ada yang ribut. Nanti kalau ada dengar ribut-ribut, nanti buku, paham? Sama tugasnya yang ibu kasih tadi. Sudah, silakan dikumpul. Ayo, silakan dikumpul ya. Karena waktu kita udah mau habis, sudah mau jam pulang. Coba lihat bukumu. Bukunya halaman 58. Itu untuk PR kalian di rumah, ayo berlatih. Ada yang mau ditanya enggak tentang PR itu? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke, jika tidak ada yang ditanya, masukkan bukunya semua di dalam tas. Jangan lupa PR-nya ya, jangan lupa PR-nya disiapkan di rumah. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar apa yang dipelajari hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah, jangan lupa PR-nya kerjakan di rumah. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semuanya. Kalau sudah, silakan dikumpul di depan. Udah, karena waktunya udah habis, kita mau jam pulang. Jadi ibu kasih tugas kalian untuk PR di rumah 60. Itu membuat rantai makanan sesuai pilihan kalian masing-masing. Terserah kamu buat rantai makanannya itu seperti ini. Juga bisa dari ular, dari ini namanya rumput, kemudian belalang, kata, ular, elang, kemudian menjadi jamur, ini juga boleh, yang lain juga boleh. Boleh kalian lihat ya. Kemudian kalian itu membuatnya menggunakan kertas A4. Seperti inilah dia kertas A4-nya. Kalian buat rantai makanan itu kalian gambar pakai pensil, kemudian kalian warnai seperti ini. Buatlah seperti di kertas ini, di kertas A4. Jadi ada yang mau ditanya nggak tentang tugas ini? Ada yang mau ditanya nggak? Udah paham kan? Nah, jika sudah paham, silakan masukkan bukunya ke dalam tas. Udah semua? Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dan sebelum ibu tutup, semoga apa yang dipelajari kita hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum
Wassalamualaikum